Halo Sobat Bangga Kencana Bali, berketemu lagi dengan saya Eka dari Pokja Data dan Informasi BKKBN Bali. Teman-teman, kali ini kita akan lanjut kembali untuk belajar mengenai pengelolaan data rutin pengendalian lapangan melalui aplikasi Newsiga. Jadi sekarang kita akan belajar tentang setara Poktan, yaitu tentang bagaimana mendaftarkan kelompok kegiatan rumah dataku pada aplikasi Newsiga. Seperti biasa, teman-teman harus login dulu ke newsiga.bkkbn.go.id dan jangan lupa login menggunakan username operator untuk melakukan input data. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk melakukan input data formulir pendaftaran rumah data kependudukan atau K0 rumah dataku 20, teman-teman masuk ke menu dalab, terus masuk ke kartu pendaftaran, terus ke setara kelompok kegiatan, lanjut ke rumah dataku. Jadi di rumah dataku ini, nah ini adalah tampilan halaman untuk pendaftaran rumah dataku. Seperti biasa ya, ada menu pencarian sampai level desa. Terus selanjutnya nanti ini adalah list rumah dataku yang ada di wilayah sesuai dengan pencarian. Nah, seperti biasa di halaman ini teman-teman bisa melakukan input data maupun edit data. Untuk melakukan input data, teman-teman masuk ke atau klik tombol tambah data baru. Kita klik. Nah, ini seperti biasa juga untuk melakukan tambah data, teman-teman harus input wilayah sampai level desa. Sebagai contoh, saya akan input Jembrana, Negara, Badar Bali Agung. Oke, kita input. Nah, ini kita melakukan input data baru. Jadi, untuk melakukan input data baru, ini teman-teman masukkan informasi terkait rumah dataku. Jadi, ada identitas kelompok, ada informasi kelompok pada halaman pertama. Untuk alamat, nanti isi alamat rumah dataku, terus wilayahnya sampai level desa ini sudah otomatis terisi karena kita di awal tadi sudah menginput sampai level desa, terus ini kita masukkan sesuai dengan data-data rumah dataku. Ya, intinya untuk melakukan input data sama dengan edit data. Oke, karena ini sudah real dan saya tidak punya data untuk dipakai contoh melakukan input data, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mengeditnya. Pada intinya sama ya, edit dan input data. Data yang dimasukkan sama. Oke, jadi ini saya akan mencontohkan input data. Kita cari dulu K0 rumah data yang mana yang akan kita edit. Saya contohkan Gianyar di Sukawati, di Kecamatan Sukawati. Nah, kita searching. Tadi kita searching di Kecamatan Sukawati sendiri itu ada 2 rumah dataku, yaitu Dewa Gede Dwi Putra dan Iputu Gede Widya Kusuma Negara SH. Jadi, saya akan melakukan edit data terhadap Poktan rumah dataku atas nama Dewa Gede Dwi Putra. Jadi, seperti biasa ada di kolom aksi 2 tombol. Untuk melakukan edit, saya akan klik tombol pensil. Nah, ini kita sudah klik tombol pensil, jadi ini adalah tampilan halaman pertama untuk rumah dataku. Jadi berisi identitas kelompok dan informasi kelompok. Di identitas kelompok ada kode Poktan. Kode Poktan ini sudah terisi otomatis by system. Jadi nomor 7 untuk ini menandakan adalah Poktan rumah dataku. Terus selanjutnya nomor register kelompok itu nomornya 002. Ini adalah sesuai dengan nomor urut kelompok rumah dataku yang ada di kecamatan. Untuk alamatnya sendiri, teman-teman bisa masukkan di mana alamat
rumah dataku itu berada. Ini di Jalan Kapten Pugek, Desa Sukawati. Terus untuk alamat sampai level provinsi sampai level desa, ini kalau kita membuat baru otomatis dia akan terisi. Jadi ini adalah di Desa Sukawati. Terus untuk jabatan pembina, terus selanjutnya ke jabatan pembina. Jadi jabatan pembina ini siapa yang membina? Apa jabatan dari yang membina si rumah dataku? Misalnya di sini ada pilihan PKB, PLKB, pemerintah desa atau kelurahan atau yang lainnya. Ini bisa dipilih. Kalau misalnya selain yang dua ini, berarti misalnya lainnya teman-teman harus masukkan. Di sini pembinanya siapa? Apakah jabatannya camat atau siapa? Nah, ini karena tadi PKB PLKB saya kembalikan. Nah, untuk PKB PLKB karena datanya sudah ada di database SIGA, untuk nama PKB PLKB yang membina, teman-teman bisa cari. Nah, ini kita masukkan nama PKB yang membina rumah dataku. Ini setelah kita klik tombol cari tadi, maka otomatis sistem akan memunculkan nama PKB yang ada di Kabupaten Gianyar. Jadi teman-teman bisa pilih dengan mengklik tombol centang di aksi ini. Jadi pembinanya adalah Niwayan Kasmiati. Jadi saya centang. Ini artinya kita memilih Niwayan Kasmiati sebagai pembina desa pembina rumah dataku di atas nama di Desa Sukawati. Terus lanjut yang informasi kelompok ini seperti biasa untuk Poktan itu ada SK pengukuhan, apakah ada atau tidak. Jika ada, maka sebutkan nomor SK-nya, terus tanggalnya tanggal berapa, dan dikeluarkan oleh siapa. Jadi ini dikeluarkan bisa oleh kepala desa, camat, kepala OPDKB, atau bupati wali kota. Nah, jika teman-teman pilih tidak, maka otomatis tombol SK dan dikeluarkan ini tidak usah diisi atau disable, tidak akan bisa dipilih. Terus selanjutnya adalah sumber dana kelompok kegiatan. Untuk sumber dana kelompok kegiatan ini diisi sesuai dengan dari mana kelompok tersebut, kelompok rumah dataku itu mendapatkan sumber dana untuk melakukan kegiatan. Jadi ada pilihannya itu adalah dari APBN, APBD, ADD, swadaya, swasta atau CSR, dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu, misalnya dari swadaya. Jadi bisa lebih dari satu sesuai dengan sumber dana untuk melakukan kegiatan. Jika ada pilihan lainnya, ini disebutkan sumber lainnya dari mana, apakah misalnya sumbangan warga. Seperti itu bisa disebutkan kalau pilih lainnya dari mana, lainnya itu apa, di luar yang ADD yang 5 pilihan yang tadi. Satu, oke. Nah, ini kalau sudah terisi semua pada informasi pada halaman 1, kita klik selanjutnya. Di halaman 2 ini kita akan mengisi terkait dengan pengurus rumah dataku. Jadi untuk menambahkan pengurus, teman-teman masuk ke klik tambah pengurus rumah dataku. Jadi ini akan muncul jabatannya apa, apakah sebagai ketua atau sebagai kader. Ini ketuanya harus diisi dan kader minimal diisi 2 untuk bisa melanjutkan. Terus kita masukkan nick, namanya siapa, nomor handphonenya berapa, dan pelatihan yang diikuti yang pernah diikuti oleh si ketua atau kader itu, si pengurus itu apa. Oke, setelah terisi kita masuk, kita klik tambah pengurus kelompok. Nah, ini kita kalau sudah pernah mengisi, ini Bapak Ibu bisa melakukan edit atau juga bisa menghapus terhadap pengurus yang sudah ada. Misalnya, Ketua Dewa Gede Dwi Putra pada saat pembentukan Dewa Gede Dwi Putra ini dipilih sebagai ketua. Bisa saja di tahun 2023 ketua rumah dataku ini berubah orang, berganti gitu ya, berganti. Jadi teman-teman bisa melakukan edit. Nah, cara mengeditnya ini di tombol aksi ini ada menu pensil dan hapus.
pensil untuk mengedit, hapus untuk menghapus ya. Tombol tong sampah ini untuk melakukan penghapus terhadap si pengurus tersebut. Nah, ini saya akan edit. Nah, kalau kita edit dia akan muncul di sini ya. Jadi kita bisa pilih sekarang ketua, apakah dia sebagai ketua atau apa. Kalau misalnya berganti orang berarti nick pengurus atau ketua yang baru itu berapa, nama ketua yang baru itu siapa, nomor handphone yang baru itu berapa, dan pelatihan atau orientasi yang pernah diikuti oleh ketua itu apa. Setelah itu kita klik ubah kelompok, ubah pengurus kelompok. Nah, kalau ini kita sudah diisi dari ketua sampai ke kadernya, kita selanjutnya klik selanjutnya untuk ke halaman berikutnya. Nah, ini ada halaman 3. Jadi halaman 3 itu berisi tentang ketersediaan sarana prasarana serta data dan juga tentang pemanfaatan data. Jadi untuk sarana prasarana ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengisi sesuai dengan keadaan yang ada di rumah dataku. Beberapa sarana prasarananya yang pertama adalah papan nama rumah data kependudukan. Nah, apakah rumah data kependudukan di wilayah Bapak Ibu sudah punya papan nama atau apa? Kalau memang sudah berarti isi ada. Kalau tidak kita pilih tidak. Begitu juga dengan sarana yang lain, sarana penyaji atau display data, buku data, jaringan internet, komputer, printer, pojok kependudukan, dan lainnya. Ini lainnya. Kalau lainnya kita pilih ada, berarti Bapak Ibu sebutkan jenis sarana lainnya itu apa. Nah, selanjutnya kelompok data, apakah di rumah data kependudukan itu tersedia data terkait dengan kuantitas penduduk. Kuantitas penduduk yang ada di wilayah atau di desa tempat rumah dataku itu berada. Kalau ada, berarti teman-teman masukkan ada, kalau tidak, tidak. Selanjutnya kualitas penduduk sama ya, sesuai dengan kondisi yang ada di rumah dataku. Apakah ada atau tersedia data kualitas penduduk, selanjutnya apakah tersedia mobilitas penduduk, apakah tersedia data pembangunan keluarga, apakah tersedia data administrasi kependudukan, data perlindungan sosial, dan potensi desa atau kelurahan. Itu untuk sarana prasarana dan juga data, ketersediaan data. Selanjutnya untuk yang bagian E yaitu tentang pemanfaatan data. Nah, untuk pemanfaatan data ada kegiatan pemanfaatan. Jadi ini kegiatan pemanfaatan data itu digunakan untuk apa? Apakah ada pilihan untuk perencanaan, untuk intervensi, untuk penelitian atau lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pilihan lebih dari satu. Jadi data-data yang ada di rumah data kependudukan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang terkait di dalam pilihan. Nah, dalam hal ini untuk di Sukawati ya, ini di rumah dataku yang ada di wilayah ini digunakan untuk perencanaan dan intervensi. Selanjutnya pemanfaatnya siapa? Jadi siapa yang memanfaatkan data-data yang ada di rumah dataku. Nah, kalau di sini ada dari pemerintah, dari swasta, akademisi, dan lainnya. Ini juga bisa dipilih lebih dari satu sesuai dengan siapa yang memanfaatkan data-data di rumah dataku. Oke, kalau ini sudah terisi, kita klik selanjutnya, maka akan muncul halaman yang menandakan tentang penandatangan dari rumah data kependudukan. Jadi versi pembina kelompoknya akan terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan isian yang kita isi di awal. Terus selanjutnya ketua kelompoknya juga akan terisi otomatis sesuai dengan input data pada susunan pengurus yang tadi kita buat di awal. Selanjutnya kita klik simpan kalau semua sudah simpan. Oke, jadi itu selanjutnya kalau sudah tersimpan maka otomatis akan muncul pada halaman ini. Jadi teman-teman bisa melakukan edit kembali kalau memang ada perubahan. Dan sebagai informasi tambahan bahwa formulir pendata rumah dataku ini wajib dibuat atau diupdate setiap tahun di awal
tahun. Namun jika pada pertengahan tahun atau di akhir tahun ada perubahan, kapanpun ada perubahan, Bapak Ibu teman-teman bisa melakukan update data setiap saat, dan update tersebut nanti disampaikan ke PKB, PLKB untuk diupdate juga ke aplikasi Siganya. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga rumah dataku ini bisa dimanfaatkan oleh semua lintas sektor untuk melakukan intervensi program yang tepat sasaran. Sampai jumpa di tutorial video berikutnya. Terima kasih.